Malam ini sebetulnya ya kita setiap pewahyuan kita mendengarkan firman itu kita itu apa? Kita itu merefresh kembali ya, apa? Pikiran kita itu boleh kita setting kembali, kita searahkan kembali ke kebenaran firman, ya kan? Jadi makanya itu kita perlu ibadah, kita perlu perenungan firman, kita perlu untuk pembacaan firman, kita perlu untuk bersekutu seperti ini. Itu sehingga apa? Pemikiran-pemikiran kita ini ketika kita sudah carut marut di dunia, ya bukan sekarang kita nggak ada di dunia, bukan berarti seperti itu. Tetapi ketika kita sudah keluar daripada gedung gereja itu kita sudah ya kan, kehidupan kita itu ya sudah mikir ke sana, mikir ke sini, mau melangkah ke sana ke sini itu sudah mulai ya sedikit-sedikit agak melenceng ya. Nah, maka kita perlu setiap minggu itu kita perlu beribadah ya. Kita setiap hari kita perlu untuk mendengarkan firman, merenungkan firman supaya apa? Kita diluruskan kembali ke stang walaupun nggak tahu ya, setaunya stang sepeda ya. Kalau stang sepeda bengkong, bisa nggak jalannya enak? Nggak enak ya. Maka perlu dilurus. Nah caranya dilurus, biasanya dikempit, bannya dikempit, digini-gini. Nah ya, podo hari malam ini pikirannya dikempit, digoyak-goyak ambil firman-nya. Ya, karena apa? Malam ini kita akan belajar, pikiran kita ini disetting ulang, diluruskan kembali, kita bahas mengenai kasih Allah yang begitu besar. Kenapa? Kita kok perlu membahas kembali kasih Allah yang begitu besar itu. Nah, nanti kita akan temukan bersama-sama. Dan supaya apa? Ketika kita menjalani kehidupan nanti ini, kita kalau sudah tahu bahwa kasih Allah yang begitu besar itu seperti apa dan harus kita bagaimana, sehingga apa? Seperti tadi pujian kita tadi, bahwa kita nanti akan dapat finishing well, mengakhiri hidup dengan baik, mengakhiri hidup dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak diri sendiri. Karena belakangan ini banyak sekali berita-berita yang bahwa apa? Orang-orang itu akan mengakhiri hidup itu seturut dengan kehendaknya sendiri, yaitu dengan adanya bunuh diri dan segala macam, ya kan? Itu kenapa? Belakangan ini begitu kelihatannya marak gitu loh, menjadi tren gitu loh ya. Kok bisa tren gitu loh? Ini nggak bukan hal yang main-main. Memang kita tahu kita banyak hamba-hamba Tuhan ngomong ini akhir zaman ya, itu harus terjadi. Satu hal, itu jangan sampai terjadi kepada kita, diri kita. Ya, oleh sebab itu apa? Kita perlu untuk men-setting ulang pikiran kita. Banyak juga berita-berita, kejadian-kejadian di sekitar kita mengenai mental health. Kesehatan mental yang terganggu. Kenapa itu bisa marak terjadi? Karena orang-orang sudah mulai menjauh daripada Tuhan. Orang-orang sudah mulai tidak mengerti akan arti firman. Nah, oleh sebab itu kita perlu untuk men-setting pemikiran kita. Sebulan ini kita mau belajar mengenai kebebasan. Bukan berarti ketika kita sudah bebas kita akan dapat ya sudah semauku, kan sudah bebas. Aku mau mengakhiri diriku ya terserah aku. Aku mau membunuh pun juga terserah aku. Aku mau mencuri pun juga terserah aku kan. Enggak. Kebebasan enggak seperti itu. Nanti juga kita mau belajar apa itu kebebasan itu. Bukan hanya sekedar merdeka, ya kan. Kalau kita
Ini kemarin berapa usia bangsa Indonesia? Jelas 79. Tak pikir-pikir mana? Usia 79 tuh berarti podo nenek kita. Ya kan? Dulu. Berarti ya enggak seberapa, belum lama lah, ya kan? Usianya sebatas masih seusia nenek kita, ya kan? Orang tua kita. Ya kan? Lebih malahan. Baru sadar, loh iya 79 ya. Pada umur manusia ejaannya. Wah, ya kan? Itu pun kita masih berjuang untuk mengisi kemerdekaan dengan pembangunan, dengan karya-karya. Ya kan? Nah, lalu bagaimana kebebasan ini yang Tuhan sudah berikan? Ayat kita yang kita baca selama sebulan ini di Ulangan 7 ayat 8. Di satu ayat ini aja Tuhan mau berbicara lebih dalam lagi. Saya tadi teringat ketika pujian yang terakhir, seandainya Bapak Ibu Saudara diberi ada minyak dalam tangan genggaman Bapak Ibu Saudara, mau enggak untuk mengurapi? Jangankan Tuhan, kalau kita tahu, wanita itu enggak tahu kalau itu bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang bagaimananya ya. Mungkin wanita itu masih samar-samar mengenai Yesus. Tapi kalau sekarang kita sudah mengenal Yesus itu lebih dalam lagi, dia Tuhan, dia penyelamat, dia pencipta langit dan bumi, ya kan? Karena pewahyuan kita sudah 3/4 sudah komplit, ya kan? Tinggal 1/4 lagi untuk kegenapan perjanjian bumi baru, langit baru. Jangankan kita ketemu Yesus, Yesus katakan apa? Ketika engkau mendatangi orang yang lapar, engkau bertemu dengan aku. Ketika engkau mengunjungi di penjara, engkau itu memperhatikan aku. Ya kan? Bagaimana pujian tadi itu saya rasa begitu dalam. Pewahyuannya itu. Jadi ketika kita mempunyai sebuah minyak, jangankan minyak itu kan sesuatu hal yang berharga. Oke lah, apa? Kita mempunyai 1 liter air untuk kita mau bagikan. Kita mau bagikan enggak ke orang lain? Kan sama aja kita berbagi dengan orang, itu kita berbagi dengan Tuhan. Lalu hal yang kedua, melayani di situ. Bukan hanya berbicara, kita melayani di gereja. Tetapi bagaimana kita dapat melayani menjadi dampak di luar. Kita melayani sesama. Karena kita nggak bisa melayani Tuhan secara fisik. Karena Tuhan tidak berwujud. Dia adalah roh. Kita melayani sesama itu bagaikan kita melayani Tuhan. Ya. Nah, di situ kita mau belajar bagaimana mengenai kebebasan itu. Dikatakan di Ulangan 7 ayat 8 bahwa tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun Raja Mesir. Dari satu ayat ini kita mau belajar 2 hal yang harus kita pertanyakan, 2 hal. Setidaknya yang pertama yaitu mengapa Tuhan itu membebaskan bahkan menebus umatnya? Mengapa? Ya, pertanyaan simpel. Kalau pertanyaannya mengapa, kenapa, apa, di mana, ya kan gampang. Yang pertama itu mengapa Tuhan itu mau membebaskan dan menebus, bahkan menebus umatnya. Dan yang kedua, kalau Tuhan itu mengapa mau untuk membebaskan dan menebus kita?
Lalu dari apa sih Tuhan itu menebus kita? Dari apa? Dari apa Tuhan itu membebaskan kita, bahkan menebus kita? Dari apa? Ya. Sebelum kita masuk, bahwa kita harus mengetahui ternyata ada dua kata di situ ya, membebaskan dan menebus. Di situ dikatakan apa? Membawa kamu keluar, itu membebaskan. Ya. Dan menebus. Ternyata itu dua hal yang berbeda. Nah, kalau membebaskan itu melepaskan. Kalau yang punya peliharaan burung, buka sangkarnya, itu membebaskan. Kalau saya mungkin kalau ada anjing ya, di kurungan di kandang dibuka, dibebaskan, tidak dikurung lagi. Burung nggak dikurung lagi burungnya. Binatang, jangan ikan ya, ikan kalau dibebaskan dari air jangan ya, itu nggak membebaskan, itu digoreng atau dibakar ya, kecuali ikan dan binatang-binatang lain yang hidupnya di air ya. Kalau burung, anjing, kucing, ya, dari sangkarnya, dari kandangnya, itu kita membebaskan. Jadi kita membebaskan itu melepaskan dia dari kungkungan itu, ya, dari sangkarnya kita bebaskan. Burung kalau disangkar enak nggak enak? Nggak enak. Cuma manusianya itu sing enak. Ya. Jadi burungnya, weh, sumpek aku, bebas aku po, ya kan? Burung itu hidupnya di mana? Ya di udara. Tapi karena manusia ini, api dicoba, enggak terbang apa ya? Disangkar, dicancang sikile, ya toh? Anjing, api ya, ya apa caranya? Di kandang, ya, benak, enggak kelecehan ya. Ya kan? Dibebaskan. Kita ini dibebaskan. Kita jadi nggak disangkar lagi. Kita sudah diambil. Kita dibebaskan. Lalu yang kedua kita ditebus. Kalau dibebaskan kita dilepaskan. Kalau kita ditebus kita dibegal. Kalau ditebus, jadi gini. Ada, katakan aja binatang anjing itu ya, ada anjing ya di toko. Kalau kita mau bebaskan dia, ambil dari sangkarnya, taruh di sini, ya gitu aja. Kalau ditebus, diambil, dibeli, ya, dilepaskan dari sangkarnya, tak beli, piro, tak bayar. Bawa pulang. Saya menebus anjing ini. Ya. Tuhan menebus kita. Bayarnya lunas. Tidak dicicil. Tidak di DP. Tuhan tuh nggak DP, lalu kita yang bayar cicilannya. Tuhan sudah bayar lunas, kayak kita beli. Lunas bayar, bawa pulang. Ketika kita menebus, berarti apa? Kita memilikinya. Jadi kata-kata menebus itu begitu dalam artinya. Ini, jadi Tuhan menebus kita itu, kita bayangannya yang menebus, oh ya ditebus Tuhan. Wes, mari, wes bar. Enggak, kita harus mendalami arti kata menebus. Begitu dalam arti kata menebus. Ketika kita sudah ditebus Tuhan, kita dimiliki Tuhan. Jadi, ketika kita juga sama binatang peliharaan itu, anjing itu adalah kepunyaan saya. Dan saya adalah yang berhak atas anjing ini. Dan ketika hak itu ada di saya, maka
dia kepunyaan saya, bukan kepunyaan yang lainnya. Begitu juga Bapak Ibu kita semua. Kita ini kepunyaannya Tuhan. Kita sudah ditebusnya. Ketika kita paham benar arti kata penebusan Tuhan itu, kita nggak akan bisa mau menyia-nyiakan kehidupan kita. Sudah tidak ada lagi kamus di dalam benak kita, pikiran kita, untuk kita dapat mengakhiri hidup ini. Saya paham, dunia ini sudah berat. Bukannya saya ngomong gini karena saya nggak punya beban. Beban saya 79 gram. 79 kilo. Enggak. Ya. Dan setiap kita itu Tuhan mau bawa untuk Tuhan punya solusinya. Kenapa? Karena kita sudah miliknya, kita sudah ditebusnya. Dia pemilik kita. Kalau anjing itu pemilik saya pemilik anjing itu, saya tentu akan merawatnya kan, menjaganya, memberi dia makan, memberi dia minum, memberikan dia sesuatu yang bagus. Ya kan, saya perhatikan ranjangnya, ya kan, saya perhatikan lokasinya dia. Tentu kan nggak mungkin kalau ada kotorannya dibiarkan aja kotorannya. Kalau dibiarkan kotorannya tuh ternyata dimakan kotorannya, ya kan. Kita itu, saya itu juga jadi mengerti gitu loh. Ya. Itu bedanya membebaskan dan menebus. Sudah paham kan? Itu harus kita mengerti. Arti kata itu harus kita pahami. Sehingga kita tahu bahwa itu loh ternyata Tuhan tuh betapa mengasihi kita. Pertanyaan yang pertama tadi apa? Mengapa Tuhan itu membebaskan bahkan menebus umatnya? Terjawab sudah di Ulangan 7 ayat 8. Itu dikatakan bahwa yang pertama, karena Tuhan mengasihi umatnya. Ya. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan saya, mengasihi. Oleh sebab itu tema malam ini saya berikan God's love. Ya. Mungkin kita sudah sering lah kita dengar tentang kasih Allah, kasih agape, ya. Tapi kita malam ini kita mau merenungkan dengan dalam kasih Allah itu, karena Dia mengasihi kita, sehingga Dia itu mau, sehingga Dia itu membebaskan kita, sehingga Dia itu menebus kita. Dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, ya kan? Nah ini sudah hafal, sudah di luar pikiran kita. Tapi jangan sampai ketika ini sudah di luar pikiran kita, kita nggak bisa memahaminya. Banyak orang mempertanyakan ayat ini. Ayat ini sudah menjadi nalar, sudah di luar nalar. Bagaimana bisa kasih Allah yang begitu besar Dia memberikan anaknya? Gak ada di pikiran logika manusia, ya kan? Coba kita baca Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke lah, kalau kasih Allah akan dunia ini begitu besar, saya tahu itu bisa masuk dalam pikiran saya. Tetapi ketika Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, halo, apakah Tuhan beranak? Apakah Tuhan punya anak? Ini sudah nggak bisa di luar nalar. Ini sudah tidak ada di dalam pemikiran manusia. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, kita beroleh pewahyuannya, kita beroleh hikmatnya, kita beroleh iman. Iman kita diberikan oleh Tuhan.
Oleh sebab itu kita dapat mengamini ayat ini bagi orang percaya. Tetapi juga tidak sedikit pula orang percaya mulai goyah untuk mulai mempertanyakan kembali ayat ini. Seringkali ayat ini dibuat perdebatan. Bukan oleh karena beda keyakinan, tetapi dalam satu keyakinan pun ayat ini dapat, jangankan dengan orang-orang di sekitaran kita yang seiman, diri kita sendiri aja sudah mulai menyangkali, ya kan? Benar tak? Tuhan itu seperti itu, ya. Maka malam ini kita mau meluruskan kembali pemikiran kita. Ini memang ayat ini, firman Tuhan tidak bisa kita pakai nalar logika kita. Kita butuh pewahyuan Roh Kudus. Kita perlu minta pewahyuan Roh Kudus untuk kita dapat mengerti, untuk kita dapat mengimaninya. Kita perlu Roh Kudus. Ya. Dalam Yesaya 44 ayat 22. Inilah mengapa Tuhan itu begitu mengasihi umatnya. Bayangkan, dalam Yesaya 44 ayat 22 ini dikatakan apa? Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu. Seperti apa? Seperti kabut itu diterbangkan angin. Jadi dosa kita itu seperti kabut. Ya. Tidaklah berat bagi Tuhan untuk menghapusnya. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin. Dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Dosa kita enggak berat kok, asal kita mau kembali kepadanya. Sebab apa? Allah telah menebus kita. Ingat, dosa kita, pelanggaran kita tidak berat. Seperti kapas, awan. Awan itu kan seperti kapas ya. Ya karena apa? Sekolah minggu kita buat awan dibuat dari kapas. Ya. Maukah kita mau buat awan pakai batu? Enggak ya. Kalau kita buat awan pakai kapas ya. Ringan. Ingatlah bahwa dosa kita itu ringan. Asal apa? Kita kembali kepada Tuhan. Memang yang susah itu yang kembali. Kita harus kembali kepada Tuhan. Dan di dalam perjanjian baru dikatakan bahwa Dia menebus kita dengan darah anaknya. 1 Petrus 1 ayat 18. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya. Kita ini sudah ditebus dengan darah anaknya. Bukan dengan barang yang fana. Ini, coba kita mau merenungkan sejenak. Betapa Dia Tuhan itu mengasihi kita. Kalau anaknya saja Dia berikan untuk menebus dosa kita. Apalagi yang lainnya. Seringkali kita itu dalam doa, dalam
penyembahan, dalam pujian kita. Kita itu hanya mau mengutarakan bahwa biarlah kehendakku yang terjadi. Aku pengen kan ya seperti ini Tuhan. Keinginanku pun juga nggak muluk-muluk. Tapi sebenarnya bahwa apa? Manusia itu di hadapan Tuhan itu bagaikan sesuatu yang susah untuk dibentuk. Maka mengapa bangsa Israel itu harus berputar-putar 40 tahun lamanya. Karena bukan perkara waktu. Tuhan itu mau membebaskan bangsa itu, membawanya dari tanah perbudakan kepada tanah perjanjian. Tetapi bagaimana Tuhan memproses, mau menjadikan bahwa apa? Jangan pakai otak perbudakan untuk boleh masuk ke dalam tanah perjanjian ini. Ujungnya apa? Sampai hari ini pun madu dan susu itu serasa belum dinikmati. Walaupun kita tahu bahwa ada perbedaan, bahwa semua penemuan-penemuan kebanyakan ditemukan oleh bangsa Yahudi. Tetapi hingga sampai hari ini pun boleh terjadi. Itu pun masih dalam benang perbudakan. Kenapa? Karena apa? Karena sejak kita tahu bahwa kejadian demi kejadian di situ, adanya Raja Saul, Daud pun itu kan masih menyimpang, masih menduakan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Masih ada Baal-Baal lain yang diturutinya. Ini kita sebagai Israel rohani, ya, bagaimana kita ini bisa membebaskan pemikiran kita, bukan pemikiran budak yang kita mau bawa. Untuk kita mau masuk bukan ke tanah perjanjian saja, tetapi kita mau masuk ke dalam bumi baru, langit baru. Kita harus men-set pikiran kita itu dengan pikiran ilahi. Memang berat. Bagaimana ketika kita dihimpitkan dalam sebuah keterhimpitan, kita dapat mau mengatakan, biarlah kehendakmu yang boleh terjadi, bukan kehendakku. Kalau kehendak kita yang boleh terjadi, itu setidaknya 70, 80 tahun, 90 tahun. Tetapi kalau kehendak Tuhan yang boleh terjadi, itu kekal adanya. Di sini, di mana Tuhan mau membawa kita, untuk kita mau membawa pemikiran kita, pola pikir kita, ini yang penting. Karena dari pola pikir ini akan menentukan kemana kaki ini mau melangkah, tangan ini mau mengerjakan sesuatu. Nggak mungkin tangan ini mengerjakan sesuatu dengan sendirinya. Nggak mungkin. Kaki ini melangkah dengan sendirinya, nggak mungkin. Jadi kalau ini berlaku sendiri-sendiri, ya terpaksa harus jalannya sendiri-sendiri, sudah. Tapi sayangnya, ketika otak dipotong, dijauhkan dari tangan dan kaki, otaknya hanya diam di tempat. Ya. Bagaimana kita mau melakukan pemikiran kita ini seturut
dengan pemikiran Tuhan. Kita perlu belajar terus. Dan yang kedua, mengapa Tuhan mau membebaskan kita? Ini juga yang terpenting, karena Tuhan berpegang pada janjinya. Wow. Kita ini dibebaskan, kita ditebus karena janjinya loh. Perjanjian lama boleh ada untuk sebagai pewahyuan untuk perjanjian baru. Ya. Jadi perjanjian lama itu boleh ada. Perjanjian lama itu ada. Itu adalah sebuah penglihatan, sebuah penglihatan bahwa akan adanya Mesias, akan adanya juru selamat, adanya penebus. Dan ketika memasuki sudah masuk dalam perjanjian baru, Yesus Kristus hadir, Yesus Kristus ada. Di situ ada pewahyuan lagi, pewahyuan untuk kekekalan. Jadi dalam PL, perjanjian lama sudah digenapi dalam perjanjian baru. Ya. Perjanjian baru yang terjadi dalam 2000 tahun yang silam, sekitar 2000 tahun yang silam, bahkan ya adanya di tahun 50, 70, 80 sampai 100 ya, hingga sampai sekarang. Kurang lebih 2000 tahun. Perjalanan perjanjian baru. Di situ ada sebuah penglihatan lagi. Satu penglihatan ini yang masih belum tergenapi. Ya. Jadi bersyukur kita masih menantikan satu penglihatan, satu pewahyuan yang masih belum tergenapi. Yaitu apa? Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kehidupan pada langit baru, bumi baru. Ini penglihatan ini yang kita nantikan, janji Tuhan. Kita mau memasuki dalam tanah kekekalan, bukan lagi tanah perjanjian. Ini adalah tanah kekekalan kita. Yang dalam perjanjiannya. Kita akan masuk dalam tanah kekekalan. Tanah yang abadi. Yang tidak dapat didapat dengan apapun dari dunia ini. Selain daripada Dia yang daripada tanah itu. Dari sonolah yang kesinilah, yang dari situlah kita beroleh yang di sono. Nah, bulat apa bulat? Ya. Jadi tidak ada sesuatu pun yang ada di dunia ini yang dapat membawa kita ke sana, kecuali daripada yang di sana dapat membawa kita yang di sini untuk ke sana. Ya. Jadi Tuhan mau membebaskan, menebus kita, itu karena ada sebuah perjanjian. Perjanjian dengan nenek moyang kita. Nenek moyang yang mana? Nenek moyangku siapa ya? Oh sing ikut ah, sing ikut. Enggak. Nenek moyang kita yang pertama. Dikatakan dalam Keluaran 3 ayat 15. Wah, ternyata enggak kuat ya. Keluaran 3 ayat 15, di mana firman Tuhan, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu. Siapa? Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Dialah nenek moyang kita, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dan di Mazmur 105 ayat 6, hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. 7, dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya.
Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham, ya, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel dan juga bagi kita Israel rohani. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ya, inilah janji Tuhan kepada nenek moyang kita yang akan diberikan turun-temurun sampai kepada kita dan sampai pada keturunan kita dan sampai seterusnya dan selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang yang kali kedua. Tuhan gak main-main. Ketika dia sudah berjanji, dia akan menepatinya. Ketika dia berjanji, dia tidak akan mengingkarinya. Pegang janji Tuhan. Jangan oleh karena kesusahan kita, keterhimpitan kita, kita mulai untuk kita menyangkali janjinya Tuhan. Wih, yang janji Tuhan, kita gak layak mengingkarinya. Ya. Sehingga kita berapa sering kita mau mempertanyakan janji Tuhan itu terus. Katanya engkau berjanji Tuhan. Seperti bangsa Israel kan dibawa keluar. Kita tahunya sudah 40 tahun. Tapi perjalanan 40 tahun itu enggak banyak. Enggak sedikit. Ya kan? Mau diproses Tuhan 40 tahun. Wanita pendaran 12 tahun aja sudah menjerit-jerit minta tolong sama Tuhan Yesus. Nah, kita perlu mengingat janji Tuhan. Dia akan menepatinya. Dia tidak akan mengingkarinya. Yang kedua, yang terakhir, dari apa Tuhan membebaskan dan menebus umatnya? Dari apa? Disebutkan tadi, dari apa? Perbudakan. Ya, kita ini dibebaskan, kita ditebus dari perbudakan. Perbudakan apa? Ya jelas perbudakan dosa. Kita ini sudah dibudak oleh dosa. Kita sudah diperhamba oleh dosa. Kita dibudak sehari-hari oleh dosa. Nah, kita nggak bisa menyangkali bahwa kita setiap hari kita ini sudah mulai dibudak oleh dosa. Bukan karena kita bekerja, bukan, itu sudah dikutuk Tuhan karena kita harus bekerja. Nah, dengan susah payah kita akan bekerja. Tetapi bagaimana kita mau memberikan diri ini kepada dunia? Ini bukan perkara, oh kita bekerja susah payah ya. Oh enggak, bukan. Itu bukan budak dosa. Anda dan saya bekerja dengan susah payah. Itu bukan karena kita diperbudak oleh dosa. Bukan. Kita diperbudak oleh pekerjaan kita. Enggak loh. Tetapi ketika kita mulai bekerja terus sampai lupa Tuhan, lupa ibadah, lupa doa, lupa baca ayat, lupa baca firman, engkau sudah diperbudak namanya. Ya. Tapi ketika kita bekerja keras pagi, siang, malam, tetapi di waktu pagi, siang, malam itu kita bisa mengisi dengan pujian, kita dapat mengisi dengan membaca firman, kita dapat mengisi dengan mengerti arti Tuhan dalam pekerjaan saya. Kita dapat beribadah walaupun cuma setengah jam, 1 jam, baik itu puji Tuhan sekarang bisa YouTube, bisa apapun. Ya. Pekerjaan dunia nggak bisa memperbudak kita. Paham maksudnya? Jadi kalau Anda, Bapak Ibu Saudara dan saya bekerja keras pagi, siang, malam, pagi jadi malam, pagi siang pagi jadi malam, malam jadi pagi, kebalikannya dan segala macamnya. Saya sudah banting tulang, memeras keringat. Tapi kalau kita dapat memberikan sedikit waktu bagi Tuhan, memberikan waktu yang terbaik bagi Tuhan, 30 menit
60 menit untuk Tuhan yang terbaik. Bukan menyisihkan, tetapi kita menyediakan waktu bagi Tuhan. Kita tidak menjadi budak bagi dunia ini. Bukankah Tuhan memberikan kita pekerjaan adalah anugerahnya? Ya kan? Jadi bekerjalah dengan giat, bekerjalah dengan kekuatan yang sudah Tuhan beri. Tetapi ingat kepada pemberi semuanya itu. Oleh sebab itu perlu, ya Tuhan kan yang bekerja 6 hari, Tuhan bekerja loh. Menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Di hari yang ke-7 dia beristirahat. Menyatakan bahwa ada hari Sabat, ada hari perhentian. Dan puji Tuhan, dunia pun sudah mengakuinya loh, bahwa hari Minggu kita mau berhenti. Ada hari libur di hari Minggu. Ini kalau ngomong secara global, 1 minggunya. Dalam 1 harinya, kita mau menyediakan waktu 5 menit, 3 menit, 1 menit pun untuk Tuhan. Asal itu kita mau sediakan dengan kerendahan hati dan ketulusan hati. Tuhan akan perhitungkan semuanya itu. Ya. Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita itu hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Kita harus menanggalkan manusia lama kita, kedagingan kita. Justru bukan karena pekerjaan yang akan memisahkan kita. Justru karena kedaginganlah yang akan memisahkan kita dengan Tuhan. Amarah, iri hati, dengki, hawa nafsu, nafsu jahat. Banyak kan di situ, apalagi dan sebagainya. Wah. Ada loh dan sebagainya itu. Bukan karena saya nggak ingat, tapi yang saya ingat yang akhir dan sebagainya. Karena masih banyak lagi yang lainnya, ya. Jadi ketika kita tahu bahwa mengapa Tuhan itu mau menebus kita, mau membebaskan kita, karena kasih-Nya, karena perjanjiannya. Dari apa Tuhan mau menebus kita? Dari dosa perbudakan. Jangan lagi kita mau mengikatkan diri dengan hal-hal yang di dunia ini. Engkau bekerja, ditempatkan Tuhan bekerja, bekerjalah dengan baik. Bekerjalah dengan integritas yang mulia. Jangan cuma tinggi. Kalau saya tinggi, saya ngomong integritas yang tinggi, saya motivator. Tapi integritas yang mulia bagi Tuhan saja. Ya. Lalu implementasinya bagi kehidupan kita ketika kita sadar bahwa betapa besar kasih Tuhan itu. Bahwa perjanjiannya itu kudus. Kudus dalam arti bahwa dia akan menepati janjinya. Dan dia ketika dia menebus kita dari dosa yang kekal itu. Ya. Biarlah kita ketika kita sadar bahwa begitu besar kasih Allah itu, maka 1 Yohanes 4 ayat 11 ayat yang terakhir ya. Akhirnya nutut dengan berapa menit? 60 menit. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ayat yang 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna itu di dalam kita. Ya. Nggak ada yang lain.
Karena kalau kita sudah memahami betapa besarnya kasih Allah itu akan kita, betapa besar, betapa Allah itu mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi kalau menemukan, tengok kiri kanannya, kalau menemukan nanti ya, menemukan sesuatu yang nggak bisa mengasihi, mereka itu masih belum mengerti, mengenal kasih Kristus. Hanya Kristen sebagai agama. Itulah akhirnya apa? Kristen sebagai agama. Kita tidak bisa menghidupi kehidupan dalam kehidupan Kristen. Bagaimana dikatakan supaya kita dapat saling mengasihi. Kita boleh saling mengasihi. Dan juga ketika kita tahu paham bahwa betapa besar kasih Allah itu, sehingga kita tidak lagi mencobai Tuhan dengan kita mempertanyakan kembali, Tuhan, Engkau ada atau tidak ya Tuhan. Ya. Kita tidak, ketika kita itu sudah kita nggak paham seperti itu. Ketika kita paham benar bahwa betapa dalam kasih Tuhan, kita akan mudah untuk mengucap syukur. Dan kita akan dapat mudah untuk kita saling mengasihi. Ya, biarlah kebebasan yang sudah Tuhan berikan melalui kasih-Nya itu loh, kita mau juga bawa dalam kehidupan kita. Di dalam setiap kehidupan kita dimanapun Tuhan tempatkan. Kita mau untuk berbagi kasih, bukan kasih kita, tapi itu kasih Tuhan. Kok bisa? Karena kasih Tuhan itu begitu besar, itu enggak yang ada, kan dikatakan apa? Yang itu tetap ada di dalammu, yang sempurna itu ada di dalammu, itu meluber keluar, enggak terbendung itu loh. Kasih itu enggak terbendung di dalam, itu enggak terbendung, sehingga itu meluap keluar. Kalau itu yang kita rasakan, meluap, luapan kasih Kristus itu meluap dari dalam, kita nggak bisa menahannya. Kita nggak bisa menahan kebaikan, kita nggak bisa menahan taburan. Ya, saya rasa cukup sampai di sini.